Sementara itu, di luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, massa menggelar demonstrasi menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Massa berorasi sambil membentangkan spanduk bertuliskan aksi merdeka kawal pra-peradilan, tolak pra-peradilan Febri Adriansyah. Ada 5 poin utama yang dituntut dalam aksi ini, diantaranya adili Febri hingga meminta jangan ada pihak yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Para demonstran menilai barang bukti berupa 74 kg emas hingga uang tunai seharusnya sudah cukup untuk menjebloskan Febri ke penjara. Jadi yang pertama kita ketahui bahwasanya kasus Febri Ardiansyah ini kan begitu besar, yang dimana sangat merugikan bangsa dan negara. Terkhususnya apalagi beberapa bukti-bukti 74 kg emas beserta juga uang kurang lebih 500 miliar yang dimana itu sangat merugikan masyarakat. Nah, dimana tuntutan kami hari ini pada masa aksi hari ini bahwasanya kami menolak pra-peradilan Febri Ardiansyah. Karena kenapa? Seorang koruptor bisa-bisanya mengajukan pra-peradilan yang dimana sejak awal dia sudah menyatakan bahwasanya bukti-bukti itu bukan bagian dari pemilikan dia. Tetapi kenapa bisa sampai hari ini dia berubah pikiran bahwasanya itu kepemilikan saya. Nah, arti kan dibalik ini semua kan ada yang mendalangi itu. Presiden Prabowo tantang jajarannya untuk mewujudkan kemandirian energi Indonesia sebesar 100 gigawatt PLTS. Presiden juga menegaskan dalam 2 tahun tidak boleh ada impor minyak bumi maupun LPG lagi. Baik, pada sore hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026. Presiden Prabowo Subianto menantang jajaran Kementerian Energi, Ekonomi dan Danantara untuk mandiri energi dalam 2 tahun saat meresmikan groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak di Jembrana, Bali. Demikian Presiden berharap swasembada energi dapat dipercepat seperti yang terjadi pada pangan. Selanjutnya, Presiden berharap Indonesia berhenti mengimpor energi. Meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak. PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green. Penurunan harga BBM ini menyesuaikan tren harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Untuk harga Pertamax turun dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950. Kemudian harga Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter. Dan untuk Pertamax Green turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Sementara untuk BBM jenis Pertamina Dex dan Dex Lite harganya tidak berubah. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat hingga Minggu ke-3 Agustus, kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten kota. BPS meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras karena akan berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah. Pasalnya, kenaikan harga beras dipastikan akan berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS, pada Minggu ke-3 Agustus, kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten kota, dengan kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Disusul Kabupaten Pohuwato sebesar 9,70% dan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 6,35%. Kemudian jika dilihat lebih detail menurut kabupaten kota, terdapat 132 kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH beras sampai dengan Minggu ke-3 Agustus tahun 2026 dan kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango yaitu sebesar 13,01%. BPS mencatat harga Minggu ke-3 Agustus 2026, harga beras jenis medium sebesar Rp14.520 per kilogram, naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Sementara harga beras premium mencapai Rp16.368 per kilogram, naik 0,23% dibandingkan Juli 2026.
Pemerintah memastikan stok cadangan beras pemerintah dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk menghadapi bencana alam dan keadaan darurat. Stok beras nasional tercatat mencapai 5,17 juta ton. Persediaan tersebut menjadi salah satu modal pemerintah untuk menjalankan berbagai program bantuan pangan melalui Perum Bulog. Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah menghitung ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan apabila diperlukan. Besarnya stok tersebut juga memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan pangan sembari tetap menjaga ketersediaan cadangan. Jadi nggak ada masalah. Sampai 1 tahun pun, katakanlah mudah-mudahan tidak 1 tahun. BNPB berapa lama perkiraan biasa Pak Jenderal? Kalau tanggap darurat 14 hari, nanti kemungkinan masih bisa lanjut. 1 bulan, 2 bulan ya? Bisa lebih dari itu juga. 6 bulan pun, berasnya sampai 1 tahun aman. Iya. Jadi udah, nggak ada masalah. Beras yang paling penting. Beras yang paling penting. Harga beras juga kini melonjak di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Musim kemarau yang berkepanjangan pun kini menjadi alasan dari lonjakan itu hingga dikeluhkan oleh masyarakat. Harga beras medium yang seharusnya dijual di pasar tradisional seharga Rp13.500 per kilo, kini terpantau naik di kisaran Rp14.000 per kilo di Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat. Kenaikan ini sudah melebihi dari harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah untuk wilayah Jawa Barat. Sementara untuk jenis beras premium dijual lebih mahal lagi, yakni di kisaran Rp16.000 per kilogramnya dari awalnya Rp15.000. Padahal jika mengacu pada HET pemerintah, beras premium di seluruh wilayah Jawa Barat adalah Rp14.900 per kilonya. Pembeli pun mengeluhkan adanya kenaikan yang sangat memberatkan. Bagi saya sebagai masyarakat atau rakyat tuh paling berat lah. Untuk sekarang malah tambah semuanya sembako. Rakyat kecil mah ya bingung, susah, ya pusing. Sementara itu pedagang berdalih jika kenaikan harga beras ini dampak dari musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga banyak sawah yang mengering dan mengalami gagal panen. Pedagang juga mengeluh jika omset penjualan anjlok hingga 40% dari saat harga normal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Tak terima diisukan dicopot dari jabatannya, Kepala Dinas Perhubungan Goa membajak apel pagi di kantor Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Keributan tidak terelakkan karena ratusan ASN bingung dengan aksi itu hingga Satpol PP menggiring Kadishub keluar dari lapangan. Tidak ada. Buat. Kepala Dinas Perhubungan Agus Harahap tiba-tiba memasuki lapangan apel dan merebut mik dan meminta seluruh ASN membubarkan diri saat Bupati Goa, Husniah Talenrang, akan memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Kabupaten Goa. Sontak kejadian ini membuat ASN kebingungan dan memicu keributan di lapangan. Tak lama, Kepala Dinas Perhubungan dikawal sejumlah petugas Satpol PP menjauh dari lokasi. Usai terjadi keributan, apel pagi pada Senin kemarin tetap dilanjutkan dan dipimpin Bupati Goa. Diduga, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan Kepala Dinas Perhubungan yang diisukan akan dicopot Bupati Goa dari jabatannya bersama 15 pejabat lainnya. Sebelumnya, ribuan orang menerobos pagar kantor Bupati Goa dan melakukan aksi vandalisme sekaligus memaksa Bupati mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu isu penonaktifan 16 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Sekda oleh Bupati. Masa menilai Bupati Husniah Talenrang telah mencoreng budaya dan kearifan masyarakat di Kabupaten Goa. Para pendemo sempat menduduki kantor Bupati hingga akhirnya membubarkan diri. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Tim rescue pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengevakuasi 2 balita yang terkunci di dalam kamar. Petugas terpaksa merusak pintu kamar demi menyelamatkan kedua balita yang sudah terkurung selama hampir 1,5 jam.
Tim Rescue Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bekasi mengevakuasi 2 balita yang terkunci di dalam kamar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas terpaksa mencungkil pintu kamar menggunakan linggis, hingga pintu berhasil dibuka kurang dari 5 menit. Kedua balita terkurung di dalam kamar selama hampir 1,5 jam. Diketahui kedua balita tersebut masing-masing berusia 2 tahun dan 2 bulan. Awalnya kedua anak berada di dalam kamar, namun balita yang lebih besar tiba-tiba mengunci pintu dan pintu tidak dapat dibuka kembali. Karena kunci yang biasa di dalam kamar itu kan suka ada di dalam tuh, anak kuncinya. Nah, si anak kayak 2 tahun ini main kunci, pak ceklek kunci, pada saat diarahkan untuk buka nggak bisa kan harus pakai tenaga. Oh, dikunci sama anak yang paling besar? Kalau itu sampai dia kelelahan, diarahkan sama orang tuanya, ketiduran akhirnya tuh. Yang nangis yang bayinya malah. Kedua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi aman dan selamat. Diimbau agar orang tua lebih berhati-hati saat meninggalkan anak di dalam rumah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tradisi unik mewarnai peringatan Maulid Nabi Muhammad di Surabaya, Jawa Timur. Warga berebut uang yang ditebarkan seorang juragan ikan setempat. Aksi tersebut menjadi salah satu tradisi yang selalu dinantikan oleh warga. Suasana meriah mewarnai tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Kampung Nelayan Cumpat, Surabaya, Jawa Timur. Kemeriahan memuncak saat seorang juragan ikan setempat menebarkan uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000 di tengah kerumunan. Dalam hitungan detik, uang yang ditebar langsung jadi rebutan warga, terutama anak-anak. Tradisi unik bagi-bagi uang ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus berbagi dengan warga. Tujuannya untuk apa, Umi? Untuk memeriahkan acara Maulid Nabi. Tiap tahun ya? Iya, tiap tahun. Selain diwarnai bagi-bagi uang, kirap juga diisi dengan penampilan hadrah, pawai santriwan dan santriwati TPQ, serta tarian tradisional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.